tapi dikasih landscape supaya lebih full dan juga bisa lebih lebar untuk kameranya ya. Oke. Siapa lagi di sini? Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, saudara terkasih, dalam nama Yesus Kristus, saya menyapa kita semuanya. Shalom, shalom, selamat hari Minggu. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita akan memulai ibadah kita pada hari Minggu hari ini. Mari kita persiapkan hati kita bersama-sama untuk memuliakan nama Tuhan. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, seluruh pengerja yang hadir di tempat ini, bahkan Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih yang bersama-sama hadir melalui live Zoom, baik itu di rumahkah atau dimanapun beradakah yang ikut bergabung bersama-sama. Mari bersama-sama kita persiapkan hati kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Yes. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Ini kami Tuhan, ini kami Bapa, mengucap syukur, menaikkan pujian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu. Terima kasih buat kebaikan yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Hingga pagi hari ini Tuhan, kami bisa bersama-sama berkumpul, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Kasih-Mu sungguh indah Tuhan. Terima kasih. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Kasih-Mu yang indah dalam hidup kami melingkupi kami Tuhan, menaungi setiap kami, memelihara hidup kami, menyertai kami, menuntun setiap langkah. Terima kasih
kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan
pimpin Tuhan. Engkau sungguh terindah dalam hidup kami Tuhan. Kami yakin ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Hormat akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Benar ya Tuhan, segala perbuatan-Mu sungguh sangat kagum dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih atas perbuatan-Mu yang ajaib. Terima kasih atas anugerah kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami mau bersorak-sorai atas kemenangan yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih, terima kasih. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Kita sama-sama katakan amin. Bapak Ibu mau bersorak-sorai memuliakan nama Tuhan? Amin. Puji nama Tuhan. Yuk kita di sini berkumpul untuk memuji nama Tuhan. Amin. Iya. Haleluya. Iya, Bapak Ibu dimanapun berada, bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Amin. Di rumah atau dimanapun. Semuanya kita bangkit berdiri bersama-sama untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Oke, haleluya. Yuk. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, puji Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, puji Roh Kudus, ketiga yang esa. Oke, haleluya. Naikkan pujian bagi Tuhan. Kami berkumpul. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Yes. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Semua. Pujilah Bapa, pujilah Anak, puji Roh Kudus, ketiga
Beri tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Masih semangat memuji memuliakan nama Tuhan? Amin. Iya. Kita sudah diberikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kita saat ini tetap semakin memuji memuliakan nama Tuhan. Amin. Bersukacita atas kemenangan Tuhan berikan. Amin. Yes. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuh hidupku. Yuk kita naikkan pujian ini sekali lagi. Katakan sukacita nyata dalam hidup kita. Amin. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Oh haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Katakan sukacita. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu saudara yang terkasih. Puji nama Tuhan. Hari ini Tuhan kami bersorak-sorai bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami mau mendengarkan, merenungkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang mengurapi kami Tuhan. Engkau yang menuntun kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau yang memimpin kami Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Ini roh jiwa kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas tuntunan-Mu Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Oh, ini kami Tuhan. Hati kami siap, oh Tuhan. Kami datang, Yesus. Terima kasih Tuhan.
kasih Yesus. Kita naikkan pujian bagi nama Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Sekali lagi kita naikkan pujian. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kita naikkan pujian ini sekali lagi Bapak Ibu. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan. Saya persilakan kepada di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Saya ajak kita berdiri. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Terima kasih Tuhan. Engkau memang adalah Raja dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang terbesar, yang terutama, yang nomor satu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih, hati kami memuji dan memuliakan Engkau dengan penuh ucapan syukur Tuhan.
Dan kami memang adalah pemenang-pemenang dalam Engkau Tuhan. Karena Engkau begitu luar biasa, yang mengasihi kami begitu luar biasa. Terima kasih juga untuk minggu pagi seperti ini Tuhan. Kami akan membuka firman-Mu, kami akan belajar daripada kehendak-Mu. Ajarlah kami Tuhan, kami siap untuk mengerti, mendengarkan, mengerti, dan memasukkan dalam hidup kami, serta melaksanakannya dalam tindakan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami untuk memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Shalom saudara-saudara, silakan duduk. Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Bagaimana bisa lebih jelas di layar sebelah kiri saya ini? Oke, saudara akan konsentrasi pada PowerPoint-nya ya. Lebih daripada sayanya jadi multimedia, saya hanya kecil aja, pembicara hanya kecil aja, yang perlu hanya suaranya saja. Tapi PowerPoint-nya yang lebih penting. Hari ini pada awalnya kita akan bicara tentang kata-kata Kristus sendiri. Jadilah kepadamu menurut imanmu. Jadilah kepadamu menurut imanmu. Next, kita lihat peristiwa-peristiwa yang terjadi. Pada suatu saat Yesus Kristus dihadapkan kepada seorang perwira Romawi yang mengasihi hambanya dan hambanya sedang sangat keras, hampir mati. Yesus Kristus kemudian, silakan hilangkan ini aja. Yesus Kristus berkata kepada perwira itu dalam Matius 8 ayat 13, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Hambanya tidak ada pada waktu itu tidak ada bersama dengan perwira ini dan Yesus Kristus sedang ada di rumahnya. Dari jarak jauh kesembuhan terjadi. Waktu Yesus Kristus berkata, jadilah kepadamu seperti yang engkau perwira. Engkau percaya apa? Engkau percaya itu dan itu akan terjadi. Langsung dikatakan dalam firman Allah, pada saat itu juga sembuhlah hambanya yang ada di rumah. Next. Dalam Matius pasal 9 ayat 29, Yesus Kristus sekali lagi menghadapi seorang atau dua orang buta yang meminta untuk disembuhkan. Dan dalam ayat 29 dikatakan, kemudian Yesus menjamah mata mereka, katanya, jadilah kepadamu menurut imanmu. Jadilah kepadamu menurut imanmu. Ini adalah suatu patokan yang sangat penting. Karena waktu kita di SMP, SMA, mungkin kita belajar ada patokan-patokan, aksioma-aksioma yang begitu penting. Tidak bisa tidak. Yang lain bisa dilawan, ditentang, tapi aksioma itu akan terjadi. Itu ya dan amin. Nah, sama seperti itu adalah kata-kata Yesus Kristus ini. Kata-kata pencipta jagat raya ini sendiri mengatakan, jadilah kepadamu menurut imanmu. Ya, saudara perhatikan imanmu ini. Tidak terjadi menurut kata-kata saya, jadilah kepadamu menurut kata-katamu, enggak. Tidak, jadilah kepadamu menurut perbuatanmu, enggak. Jadilah kepadamu menurut perasaanmu, your feeling, enggak. Jadilah kepadamu menurut pikiranmu, bukan. Kalau manusia sebagai seorang, misalkan seorang pembicara, motivator itu sering menggunakan kata, seakan-akan jadilah kepadamu menurut kata-katamu. Jadilah kepadamu menurut pikiranmu. Yang kamu pikirkan itu yang penting. Yang kamu ucapkan itu yang penting. Yang kamu rasakan itu yang penting. Tapi Yesus Kristus mengatakan lebih dalam lagi. Jadilah kepadamu menurut imanmu. Next. Jadi ternyata dalam diri kita, dalam pribadi kita, dalam tubuh kita itu ada hubungan-hubungan yang erat. Tiap bagian dari tubuh kita itu saling berhubungan. Demikian juga ada hubungan yang kuat, yang erat antara iman kita, pikiran kita, perasaan, feeling kita, perbuatan kita, action kita, dan perkataan kita. Ucapan-ucapan kita itu ternyata saling berhubungan. Next, saya gambarkan dengan seperti ini. Sudah lihat itu? Iman dari terjadi menurut sebelah kiri yang seperti bintang Daud. Saya tidak bisa menggambarkan iman seperti apa. Iman
Yang kedua, sebelah kanannya adalah pikiran. Saya gambarkan otak tentunya ya. Kemudian perasaan, hati. Kemudian perkataan, mulut kita. Dan perbuatan kita, tangan kita. Nah itu semua ternyata ada hubungan. Ada panah di antara mereka ini, tapi panahnya ke kanan dan ke kiri. Iman sangat mempengaruhi pikiran, pikiran mempengaruhi perasaan, perasaan mempengaruhi perkataan dan perbuatan kita. Tapi sebaliknya panahnya juga berbalik ke kiri. Perkataan kita itu bisa mempengaruhi perasaan kita, perbuatan kita bisa mempengaruhi perasaan kita bisa mempengaruhi pikiran kita, dan pikiran kita. Tentunya ini perlu waktu yang lama ya. Jauh lebih sulit ke kiri itu, mempengaruhi ke kiri itu jauh lebih sulit daripada ke kanan. Ke kanan sudah langsung ya. Sampai pikiran kita itu mempengaruhi perasaan kita. Jadi untuk kata-kata itu bisa mempengaruhi sampai iman, itu mungkin diucapkan berulang-ulang. Ini seperti para motivator gitu. Ucapkan, saya akan sukses, saya akan sukses, saya akan sukses, saya akan sukses. Terus tiap hari katakan begitu. Tiap kali mengaca di waktu pagi sisiran, mau berangkat ke kantor, ucapkan, saya akan sukses, saya sukses hari ini, saya sukses hari ini. Lama-lama itu mempengaruhi perasaan, mempengaruhi pola pikir kita sungguh-sungguh berpikir seperti itu dan masuk di dalam iman atau percaya kita. Tapi Yesus Kristus, ingat kata-kata Yesus Kristus, jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya, yang bintang Daud yang biru itu, jadilah kepadamu menurut imanmu, bukan menurut pikiranmu, bukan menurut perasaanmu, bukan menurut perkataanmu, bukan menurut perbuatanmu. Selama masih ada di perkataan, perbuatan, perasaan, dan pikiran, tidak akan terjadi. Baru setelah masuk di dalam iman dan percaya, sesuai dengan kata-kata Yesus Kristus tadi itu akan terjadi. Jadilah kepadamu menurut imanmu. Jadi kita harus memikirkan ya, hati-hati apa yang kita isi dalam iman atau percaya kita itu. Yang akan mempengaruhi pikiran, perasaan, perkataan, dan perbuatan kita itu. Iman atau kepercayaan kita itu sangat mempengaruhi yang kanan-kanan itu. Next. Nah, jadi iman mempengaruhi dan membentuk perasaan, pikiran, perasaan, perkataan, dan perbuatan seseorang. Itu lebih direct ya, lebih cepat ya. Tapi sebaliknya juga, walaupun ini lebih lambat ya. Mungkin perlu berkali-kali diucapkan, berkali-kali dilakukan, berkali-kali dipikirkan. Perkataan, perbuatan, pikiran, dan perasaan itu juga akan mempengaruhi imannya seorang. Tapi begitu masuk dalam iman, Yesus Kristus mengatakan, jadilah kepadamu menurut imanmu. Setelah masuk iman, baru terjadi. Bukan waktu masih dalam pikiran atau perasaan atau perbuatan ataupun kata-kata. Next. Nah, ini sebabnya hari ini kita bicara dalam hal keluarga ya. Hubungan orang tua dengan anak, parenting. Makanya sering kita mengatakan jangan jadi orang tua yang toksik. Toksik itu dari arti racun ya. Jangan jadi orang tua yang beracun. Jangan jadi orang tua yang beracun. Jangan kita ungkapkan berkali-kali, ingatkan orang tua, bahkan juga orang tua dalam Jumatnya. Jangan kalian menjadi orang tua yang beracun. Sebab orang-orang beracun sering mengeluarkan kata-kata kutukan terhadap anaknya. Botol lu, bodoh dan tolol. Botol lu. Ingat omongan papa ya, kamu nggak bisa apa-apa, kamu bakal gagal. Itu kata-kata kutukan yang didengar seorang melalui telinganya, kata-kata ya. Tadi kata-kata mempengaruhi perasaannya. Waktu anak dimaki-maki seperti itu, dia tunduk, dia minder. Masuk dalam pikirannya, ya, seperti kata papa ini, saya ini botol ya, saya ini bodoh dan tolol ya, saya nggak bisa apa-apa ya. Orang tua sering mengutuk, bego lu, anak bego, jelek lu, jelek. Kamu nggak akan berguna, kamu nggak ada gunanya. Dalam hidup ini kamu nggak ada gunanya. Jadi orang kok nggak berguna seperti ini. Dikata-katain seperti itu, masuk dalam telinga, masuk dalam perasaan, perasaannya gundah, sedih. Masuk dalam pikiran seorang, anak itu mulai berpikir. Dan masuk dalam perasaan. Atau masuk di dalam iman.
dan kepercayaannya memang benar. Seperti kata papa itu, saya itu bego, saya itu bodoh. Makanya wajar kalau angka-angka saya itu merah semua, rapor saya itu merah semua. Benar, kata mama itu saya ini jelek, jelek, jelek. Dan ini kata-kata yang sering diucapkan orang tua yang toksik. Dan ini kita larang jemaat, orang tua di dalam jemaat, jangan sekali-kali menjadi orang tua yang toksik. Suatu saat, ini saya lihat sendiri ini. Seorang ibu lagi iseng begitu ya, lagi iseng nggak ada kerjaan. Dia lihat anak kecilnya, anak perempuan kecil, lagi main dengan bonekanya. Lagi nggak berbuat apa-apa, artinya nggak melakukan kesalahan, nggak nakal, nggak apa, nggak rame, nggak apa. Diem aja, anak itu lagi main-main dengan bonekanya. Tiba-tiba si mama yang iseng ini mengeluarkan kata toksik. Saya sebut, kasih nama anak kecil namanya Ani aja. Ani jelek. Ani, anaknya masih asik dengan main bonekanya, dia nggak perhatikan kata-kata mamanya. Ani jelek. Ani jelek. Anak itu mulai memperhatikan, dia mulai ngeliat ke mamanya. Ani jelek. Enggak mah, saya enggak jelek mah. Saya enggak jelek. Dia mulai melawan kata-kata mama. Ani jelek. Tapi mamanya tetap mengatakan Ani jelek. Ani jelek. Mama sendiri yang ngomongin. Mama, menurut mama Ani jelek. Ani jelek. 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 Enggak mah. Ani enggak jelek mah. Ani enggak jelek. Sampai mau nangis itu. Anak itu mau nangis itu. Sampai pegang bonekanya mau nangis. Mama Ani enggak jelek. Ani enggak jelek. Tapi mamanya tetap terus dengan kata-kata toksiknya yang beracun itu. Mengeluarkan kata-kata kutukan itu. Ani jelek, Ani jelek, Ani jelek. Apa yang terjadi? Anak itu mendengar kata-kata, masuk dalam perasaan pikirannya, dan itu kalau itu berlangsung terus, itu bisa masuk dalam iman dan dalam kepercayaan. Anak itu akan menjadi minder, merasa jelek terus. Kenapa kamu kok bongkok begitu? Kenapa kok redup? Kenapa tidak mau mengandalkan bajamu? Lihat bajanya ke atas, lihat ke atas. Enggak, saya jelek, saya jelek, saya jelek. Dan kalau dia ngomong, memang saya orang jelek, memang saya jelek. Karena dia percaya begitu. Dan yang mengerikan kata-kata Kristus tadi itu ya, jadilah kepadamu menurut imanmu. Kita mendesain anak kita punya iman bahwa dia itu jelek, dia sungguh-sungguh akan jadi jelek. Dia akan merasa minder terus. Dia akan gila-gilaan. Caranya gimana supaya nggak jelek ya? Pergi ke Korea, dioperasi alisnya, dioperasi hidungnya, dioperasi kulitnya, semuanya supaya saya nggak jelek. Karena dia mau melawan kata-kata, tapi dalam dirinya imannya sendiri mengatakan jelek lu, jelek lu. Sehingga walaupun sudah dioperasi plastik 5 kali, 10 kali, tetap tidak merasa cantik. Karena di dalamnya itu, di intinya, di imannya itu, dalam percayaannya, kepercayaan itu, dia merasa jelek. Karena mamanya yang toksik itu, yang beracun itu, mengeluarkan kata-kata kutukan itu. Nah, kalau yang ngomong itu orang-orang utama dalam hidup kita, misalnya yang ke papa mama, itu mungkin dengar sekali aja. Udah masuk, terus sampai ke iman kita. Hanya ngomong sekali aja, jelek lu. Itu sudah masuk. Masuk dalam pikiran, dalam perasaan, masuk sampai dalam iman kita, dalam kepercayaan. Dan kalau sudah itu masuk dalam perasaan, susah sekali menghilangkannya, susah sekali menetralisirnya. Sebab kata-kata Kristus itu penting sekali. Jadilah kepadamu menurut imanmu. Kalau orang tua mengutukkan bakal gagal lu bakal gagal. Ingat omongan papa ya, sampai kamu sudah tua, sudah gede begitu ya. Ingat omongan papa, kamu bakal gagal, kamu anak gagal. Ya, itu kutukan yang mengerikan. Tapi ini sayangnya sering dikeluarkan oleh orang tua yang toksik, yang katanya cinta sama anak. Mana ada orang tua yang gak cinta sama anak? Banyak orang tua yang toksik, yang mengeluarkan kata-kata kutukan seperti itu. Bakal gagal lu, kamu anak yang gagal, kamu gak bisa apa-apa, kamu bodoh, kamu bego. Bego, sini bego, udah makan bego. Kita maki-maki, kita keluarkan kata-kata kutukan itu terus. Next. Lihat gambar-gambar ini, orang tua yang melotot,
Gambar kiri atas, mama yang maki-maki anaknya. Kiri bawah, papa yang bukan saya ngomong kata-kata kutukan. Papa yang toksik itu bukan saya ngomong kata-kata kutukan, tapi juga tangannya itu menganiaya anaknya. Anaknya itu kupingnya dicibir begitu sampai menyakitkan. Tapi ini juga terjadi antara suami istri. Gambar kanan atas itu istri bisa teriak-teriak. Suami yang begok, bisa juga. Atau bagian kanan bawah itu suami yang kutukin istrinya. Bodoh lu, jelek lu. Jadi ini sering terjadi. Sayangnya ini sering terjadi dalam keluarga yang tidak boleh terjadi. Tapi ini sering terjadi. Akibatnya keluarganya amburadul. Akibatnya terjadi perceraian dan segalanya. Karena membolehkan tingkah laku, kata-kata, perbuatan yang beracun. Seperti papa itu, ciwirin anaknya itu. Itu tindakan beracun. Kita lihat, next. Kita lihat orang tua yang toksik, apalagi yang bisa dilakukan. Senang melakukan KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga. Apa itu? Main pukul, main citak, main gesper, main tempeleng, main tonjok, main cubit. Rasanya cubit kecil aja, tapi cubit seperti tadi gambar itu anak ini, cubit telinganya itu, jewer telinganya itu menyakitkan sekali. Itu masuk dalam jiwa anak itu, dalam perasaannya saya nggak berharga itu, papa benci sama saya seorang yang layak dibenci. Pikirannya masuk dalam pikiran dan masuk dalam imannya. Saya memang jelek, saya memang bodoh, makanya papa benci sama saya. Saya orang yang layak dibenci. Karena orang tuanya melakukan KDRT itu. Dan ini sering terjadi. Beberapa negara sudah melarang KDRT itu. Untungnya di Indonesia sudah ada undang-undang melawan KDRT. Kita bisa perkarakan, kita masukkan penjara. Seorang suami yang melakukan KDRT terhadap istrinya bisa masuk penjara. Dulu ada seorang anggota jemaat yang saya sungguh-sungguh kenal. Suaminya melakukan KDRT terhadap istrinya, istri melapor kepada polisi, dan dia masuk penjara 6 bulan. 6 bulan karena melakukan KDRT itu. Jangan, ini orang tua, kita larang orang-orang tua kita menjadi orang yang toksik. Baik terhadap suami, istri, pasangan, ataupun terhadap anak-anak. Terutama terhadap anak-anak. Karena itu masuk langsung dalam imannya dan itu lama sekali keluarnya. Atau susah keluar. Next, kita lihat lagi ya. Sudah lihat ini? Perbuatan-perbuatan KDRT. Lihat bagian atas itu suami tonjok istrinya sampai matanya jadi bengkak begitu, ungu begitu. Atau bagian kanan ini, kanan atas, istri yang galak. Mungkin istri di Indonesia tidak separah di negara barat ya. Istri bisa tampar sama suaminya seperti parah seperti itu. Mungkin suaminya lagi tenang-tenang. Baca koran di sofa, tiba-tiba istri lihat di belakangnya itu. Kepalanya suami dicitak begitu ya. Istrinya, suaminya tentunya kaget dan kesakitan ya. Tapi dia nggak berani karena memang istrinya dominan sekali. Isinya galak seperti gambar kanan atas itu. Tapi orang tua juga sama seperti mama itu. Yang pukulin anaknya dan kanan bawah itu. Papa yang pakai gesper itu. Lepaskan ikat pinggangnya lalu pukulin anaknya. Dan anak perempuan yang masih kecil kan kasihan ya. Tapi ini terjadi. Ini terjadi. Dalam keluarga-keluarga di Indonesia ini terjadi juga. Mengerikan sekali. Kita larang. Karena ini masuk bukan saja dalam kulit anak itu. Tapi masuk dalam perasaannya, dalam pikirannya. Memang saya jelek seperti kata papa. Memang saya bodoh seperti kata mama. Dan itu masuk dalam imannya. Dan dia akan gagal seumur hidup. Dua anak bagian bawah itu, di gambar bawah itu, yang dipukulin terus oleh orang tuanya akan menjadi orang yang gagal dalam hidup. Karena orang tua yang KDRT atau pasangan yang KDRT memang tidak enak. Jadi kita sering ngomong kepada muda-mudi kita, hati-hati pilih calon teman hidup itu, pilih teman hidup itu, hati-hati. Terapkan firman Allah untuk menyortir cowok dan cewek yang akan jadikan pasangan hidupmu. Jangan sampai punya suami atau istri yang suka KDRT,
yang toksik, yang sekarang istilah yang sering dikenal adalah suami atau istri yang toksik, orang tua yang toksik. Jangan sampai Anda terjebak dalam pernikahan dengan seorang suami atau istri yang toksik. Nanti dia akan jadi papa mama yang toksik juga, yang menyakitkan, merusak anak-anak kita. Next. Nah, anak kita akan teraniaya. Lihat itu, anak mukanya bisa lebam seperti itu ya. Anak menjadi minder itu, gambar kiri tengah itu ya, duduknya aja begitu. Itu gambar anak yang minder itu, anak yang teraniaya, anak merasa celaka, anak merasa yang mencemaskan, yang cemas sekali, yang khawatir sekali, yang ketakutan sekali. Nah, gambar kiri bawah itu tangan mama itu, yang kremes-kremes wajah anaknya itu. Ada seperti itu, ada ini. Orang tuanya, mamanya itu begitu, mestinya kan mama kan mengasihi anak-anaknya ya. Tapi mama itu begitu sebelnya sampai muka anak itu gimana, dikremes-kremes gitu ya. Anak tentunya kesakitan teriak-teriak seperti itu ya. Anak yang teraniaya, yang dia lihat tangannya itu, stop, jangan aniaya aku lagi. Karena papa mama yang toksik ini. Jangan sampai ini terjadi ya. Tapi ini akan masuk dalam iman seorang. Sudah ingat tadi ya, perbuatan masuk dalam perasaan anak itu. Kalau anak dipukulin seperti ini akan perbuatan papanya yang civil telinganya sampai parah itu, atau tonjokin matanya sampai babak belur seperti itu akan masuk dalam perasaannya, masuk dalam pikirannya, dan jadi bagian daripada imannya. Sembari tempelengin anaknya, orang tuanya teriak, bego, bodoh lu. Itu akan masuk jadi iman dalam diri anak itu. Dan kalau sudah jadi iman, susah sekali mengeluarkannya. Dan ingat kata-kata Yesus Kristus tadi itu ya, yang mengerikan. Kalau kita mengerti hal ini ya, jadilah kepadamu menurut imanmu. Next. Nah, tanpa pertolongan akibatnya akan diulang dan menetap. Jadi kalau seorang anak itu disiksa terus, ditoksikin terus ya, diracunin terus, dimaki-maki terus sehingga bagian dari imannya, atau dianiaya sampai menjadi bagian daripada imannya, itu kalau tidak ditolong, itu akan diulang terus, seumur hidup akan diulang ini, akibat ini, dan akan menetap. Next. Nah, kita lihat contohnya itu ya. Lihat kiri atas itu, remaja yang minder. Itu kan gambarnya minder ya, di depan kelas pun dia minder sekali. Atau kiri bawah, suami yang patah semangat itu. Ini dalam keluarga, dalam hubungan suami istri. Istri harus mencoba menghibur, tapi itu nggak gampang itu. Menghibur atau membangkitkan lagi semangat seorang suami yang sudah patah semangat, yang sudah merasa gagal, atau bagian-bagian kanan itu. Laki ataupun perempuan, laki yang merasa gagal, minder, istri yang atau perempuan yang rasanya pengen ngumpet aja ya. Hanya kelihatan matanya aja. Karena dalamnya itu, imannya itu minder. Saya tidak berharga, saya bakal gagal seperti kata papa mama dulu. Saya jelek. Saya tidak akan berguna, saya tidak pernah akan jadi orang yang berguna. Next. Nah, kita lihat dalam dunia kerja juga. Ini gambaran orang-orang yang gagal ya. Yang kiri atas tentunya dia tidur melulu, tidak tahu harus berbuat apa. Sebelah kanan seorang suami, mungkin seorang businessman atau seorang CEO yang gagal karena proyeknya hancur, berkeping-keping, rugi besar, dia merasa putus asa, semangatnya hilang, gagal, memang saya bodoh. Atau seorang wanita sebelah kanan bawah itu ya, seorang eksekutif yang juga merasa gagal. Atau kiri bawah itu, seorang pria yang karena begitu ini tanda-tanda kegagalan ini. Kenapa bisa terjadi? Karena dalamnya, karena imannya, karena kepercayaannya. Karena seperti kata Yesus Kristus yang
kata-kata yang sangat penting itu. Jadilah kepadamu menurut imanmu. Mereka ini percaya bahwa mereka akan gagal karena dulunya waktu kecil dikutukin gagalu, dan itu menjadi iman mereka. Mereka percaya itu dan mereka sungguh-sungguh dalam hidup akan terus-menerus gagal. Terus-menerus gagal dan itu susah sekali menyebabkan dia itu sukses. Gagal karena memang sudah dikutukin seperti itu. Next. Nah, di samping akibat yang parah seperti itu, ada akibat parah yang lain. Mereka akan meniru perbuatan orang tuanya. Contoh yang mereka dapat, yang mereka lihat, masukan yang mereka lihat itu. Lihat papa mama itu pukul-pukulan, papa pukulin mamanya, atau papa itu bentak-bentak mamanya. Itu akan diulang nanti. Dia akan menjadi orang yang suka bully. Baik bully teman-teman sekantornya, atau waktu masih kanak-kanak melihat gambar kanan itu, waktu masih kanak-kanak bully teman sekelasnya, lalu bully teman-temannya, menteror teman-temannya, dan kalau sudah muda-mudi bisa jadi teroris itu. Itu kanan bawah itu. Membuli sesama teman sekolahnya. Nah, nanti diterapkan di dalam pekerjaan dunia kerja. Seperti gambar kiri itu. Dan sebaliknya yang dibully juga akan parah itu akibatnya. Dia dimaki-maki sama temannya. Begok lu, bodoh lu, begok lu, bodoh lu. Si cewek yang dibully itu akan merasa begitu benar-benar. Saya memang bodoh, saya memang begok, kata teman-teman saya itu. Atau yang sebelah kanan itu. Anak yang dibully itu, memang saya itu lemah. Memang saya tidak punya kekuatan. Saya bisa tidak mempertahankan diri. Karena yang neror itu bukan satu, dua orang aja. Gambar kanan yang tengah itu 4 orang ikut-ikutan neror. Ini akibatnya parah juga bagi yang diteror ataupun bagi yang menteror. Yang menteror juga itu akibat daripada masa lampaunya. Mungkin dia juga dibully sama papanya waktu masih muda. Masa dininya. Next. Jadi apa yang lawannya daripada orang tua yang ortu yang toksik itu? Jadilah orang tua idaman. Orang tua idaman itu apa? Dia memberi contoh dari hidupnya sendiri dan dia mengajarkan sesuai dengan firman Allah, kita harus mengajarkan keberhasilan dan kelimpahan dalam Tuhan. Mengajarkan firman Tuhan yang bahwa Yesus Kristus, memang iblis itu merusak, mencuri, menipu kita, menghancurkan kita, bikin kita celaka. Tapi Yesus Kristus datang untuk memberi kelimpahan dan hidup dalam kelimpahan. Memberkati kita dengan kelimpahan. Tapi orang tua harus mengajarkan ini. Anak tidak akan bisa dengan sendirinya. Percaya, punya iman bahwa saya akan berhasil. Saya akan mempunyai kelimpahan dalam Tuhan, dalam hidupku. Itu harus dikasih contoh dulu. Orang tua, papa, mama harus memperlihatkan mereka saling mengasihi. Damai sejahtera. Keberhasilan pernikahan itu seperti ini ya. Dan keberhasilan sukses dalam bisnis, dalam usaha, dalam segala kegiatan hidup mereka, dalam proyek-proyek hidup mereka. Wah, mereka itu berhasil. Anak harus lihat contoh daripada papa mamanya. Ini jadi orang tua idamannya seperti itu. Dan mereka mengajarkan bukan saja dengan perbuatan dan kehidupan sehari-hari. Mereka mengajarkan juga keberhasilan dan kelimpahan ini. Mereka mengajak anaknya berdoa, mengandalkan Tuhan untuk kelimpahan di dalam Tuhan ini. Jadi ini gambaran orang tua idaman yang lawan daripada orang tua yang toksik tadi itu ya. Dan jemaat semua yang punya anak harus jadi orang tua idaman. Dan tidak punya anak tapi sudah menikah harus jadi pasangan idaman. Pasangan idaman terhadap suami atau istrinya. Dan orang tua idaman terhadap anak-anaknya. Jadi 2 hal ya, bukan saja ngomong aja mengajarkan kamu harus jadi anak yang berhasil, kamu harus jadi anak berhasil, kamu akan jadi berhasil, kamu akan jadi berhasil. Tapi dia memberi contoh. Lihat ini, hubungan papa mama saling mengasihi. Kalian harus saling mengasihi. Nanti kalau punya suami atau istri harus dalam pernikahan harus saling mengasihi. Papa mama kasih contoh. Mengasihi itu apa? Dan papa mama yang orang tua idaman itu memberi contoh. 2 hal ya, bukan saja ngomong aja mengajarkan kamu harus jadi anak yang berhasil, kamu harus jadi anak berhasil, kamu akan jadi berhasil. Tapi dia memberi contoh. Lihat ini, hubungan papa mama saling mengasihi. Nanti kalau punya suami atau istri harus dalam pernikahan harus saling mengasihi. Papa mama kasih contoh. Mengasihi itu apa? Dan papa mama yang orang tua idaman itu memberi contoh.
Jadi bukan hanya mengajarkan dengan kata-kata, tapi juga dengan memberi contoh. Next, ini gambaran orang tua idaman atau seorang pria atau wanita idaman. Lihat ini gambaran orang tua idaman. Mereka harus melihat begitu. Anak-anak harus lihat dipelukin sama orang tuanya, diciumin. Orang tua harus mengatakan kepada anaknya, I love you, I love you, I love you. Aku mengasihimu John, aku mengasihimu Ina, aku mengasihimu Ira. Kamu luar biasa, kamu luar biasa. Papa bangga terhadap kamu, kamu akan berhasil. Kamu jadi anak yang akan berhasil, kamu akan jadi orang yang sukses. Kamu akan dicintai dan mencintai Tuhan secara luar biasa. Ini gambaran orang tua idaman. Baik papa atau mama, mengasihi anaknya secara luar biasa. Dan mengutamakan anak. Anak adalah utama, anak adalah penting, anak mempunyai prioritas tinggi. Orang tua idaman mengutamakan anak, jangan mengutamakan bisnisnya atau kerjanya sampai pulangnya jam 10, jam 11 malam, anak-anak sudah tidur, berangkatnya pagi-pagi sebelum anak bangun sudah, atau anak-anak sudah ke sekolah, baru orang tuanya bangun, papanya baru bangun, lalu langsung pergi. Jadi anak tidak pernah melihat papanya. Bagaimana papanya itu bisa menjadi contoh bagi anak, bagaimana menjadi orang tua idaman. Karena anak tidak diutamakan, anak tidak menempati prioritas tinggi. Kalau anak menempati prioritas tinggi, anak akan mengalahkan bisnisnya atau kegiatan di bisnisnya. Memang ada tempat untuk melakukan usaha bisnisnya, tapi 8 jam sehari mestinya sudah cukup ya. Anak hanya beberapa jam, 2-3 jam saja dengan orang tuanya. Tapi pada saat itu orang tua harus menjadi orang tua idaman. Banyak memeluk, banyak menciumi, banyak kata-kata penghargaan. Kamu hebat. Waktu anak menunjukkan raportnya, papa bangga sekali sama kamu, Tina. Nilaimu 89, 89, 89, 10. Papa bangga sama kamu. Jadi ada apresiasi. Kamu bakal berhasil. Bukannya jangan seperti orang tua toksik, kamu tidak akan berguna. Tapi kamu akan jadi orang yang berguna. Kamu akan berguna bagi negara, kamu akan berguna bagi teman-temanmu. Dan terutama kamu akan berguna, sangat berguna bagi gereja Tuhan dan bagi Tuhan sendiri. Itu kata-kata berkat, bukan kata-kata kutukan. Kata-kata berkat yang membentuk iman seorang tadi itu ya, kepercayaan bagian paling dalam ya, yang bintang Daud tadi ya. Bukan hanya dalam pikiran, bukan saja dalam perasaan, bukan saja anak itu mendengar kata-kata yang indah, bukan saja orang tua peluk dan cium, tapi itu akan masuk sedalam-dalamnya. Melalui semuanya itu, masuk sampai iman, sampai kepercayaan anak-anak itu. Ya, saya memang berharga. Saya akan sukses. Saya cinta Tuhan dan Tuhan cinta saya. Mengasihi saya begitu luar biasa. Seumur hidup saya akan menyenangkan hati Tuhan. Itu ada dalam diri anaknya. Karena punya orang tua idaman seperti ini. Next. Nah, orang tua idaman, kalau tadi mengutuki dengan kata-kata yang mengerikan, KDRT, tapi orang tua idaman itu bermain sama anak-anak. Mau lihat itu, anak-anak lihat gambar-gambar itu. Mau bermain, mau menghibur anak itu. Gambarkan kanan bawah itu, kalau anak itu berduka cita atau ada sesuatu yang menyedihkan, mamanya peluk dia, papanya peluk dia, mau menghibur dia. Menuntun kepada Tuhan, diarahkan kepada Tuhan, bawa ke gereja. Kalau dia aktif di sekolah minggu, acungkan jempol kepada dia. Papa bangga sama kamu. Kamu cinta Tuhan dan dihargai. Papa bangga sama kamu. Kamu nyanyinya luar biasa. Kamu tadi main musik luar biasa. Papa bangga lihat kamu main drum tadi di gereja ya. Kamu dipakai Tuhan dan Tuhan cinta sama kamu. Jadi jempolnya itu, sering kasih anak kasih jempol itu. Ini penghargaan ya. Gambar kanan atas, dibina, dibimbing dalam pelajaran sekolah, dibina, dibimbing juga. Orang tua yang memprioritaskan anak. 3-4 jam sehari dengan anak. 8 jam sehari di kantor, oke. Itu sudah untuk penghasilan keluarga. Tapi sampai di rumah, jangan sampai pulang jam 10, 11, 12 malam. Anak-anak sudah tidur, tidak lagi ada hubungan dengan anak. Dan pagi-pagi anak sudah ke sekolah, papa masih tidur, papa jam 9 baru bangun, udah gak ada hubungan sama anak nanti.
prioritaskan hubungan dengan anak itu 1 jam, 2 jam, 3 jam sehari dengan anak. Next, ini gambaran daripada orang tua idaman ya. Silakan next. Multimedia, silakan. Sebelum ini. Nah, sebelum ini, ya ini. Akibatnya apa? Orang tua idaman akan menyebabkan anak-anak sukses dan damai sejahtera di dalam Kristus. Lihat, walaupun anak perempuan, dia akan berhasil. Saya sukses dalam perusahaan, dalam bisnis saya sukses. Anak laki di tengah itu, saya sukses, dia bangga. Dan sudah lihat anak-anak itu melangkah terus, naik, nanjak terus, naik ke atas terus, sukses. Keberhasilan. Tapi keberhasilannya ada di dalam Yesus Kristus. Mereka itu melekat, mereka intim dengan Tuhan. Mereka memiliki damai sejahtera dalam Kristus. Sukses dalam bisnis, tapi juga dalam hati mereka itu memiliki damai sejahtera dalam Kristus yang luar biasa. Nah, ini bagian pertama yang saya mau tekankan kepada orang tua. Setiap orang tua yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, ayo semua jadi orang tua idaman. Anak-anak saudara akan sukses, suami istri akan bangga sekali. Tidak akan terjadi perceraian, bangga dengan kita. Karena kita adalah pasangan idaman. Kita mengasihi mereka secara luar biasa. Ini bagian pertama, kita akan lanjutkan bulan depan bagian kedua daripada jadilah kepadamu menurut imanmu ini. Saya ajak kita semua berdiri, kita akan nyanyi lagu bersama dengan video ini. Silakan ditayangkan videonya. Kita menyanyi lagu ini. Dan kata-kata yang keras, hidup ini adalah kesempatan. Silakan yang keras tayangannya. Yang keras. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Sekuntum bunga di pagi hari, mekar indah harum di padang yang hijau. Demikian Tuhan mendandani rumput gugur bunga bila panas terik. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Roti dan anggur. Hidup ini Kita akan nyanyi lagu ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku
nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Rumah, persiapkan roti dan anggur juga. Jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup pendek, ini Dalam dunia ini hanya sementara. Tapi firman-Mu sudah mengajarkan kepada kami tidak boleh menjadi orang yang toksik. Baik dalam keluarga kami tidak boleh jadi orang tua yang toksik, papa mama yang toksik, yang beracun Tuhan. Tapi juga dalam pernikahan tidak boleh menjadi suami dan istri yang toksik Tuhan. Kami mau sesuai dengan firman-Mu menjadi orang tua idaman, menjadi pasangan idaman bagi pasangan kami, bagi suami istri kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk peringatan yang Engkau berikan melalui firman-Mu. Sebab kata-kata-Mu yang sangat penting itu mencekam pikiran dan pendapat kami. Jadilah kepadamu menurut iman-Mu. Jadi kami harus menjaga Tuhan. Jangan sampai hati kami dipenuhi dengan kepahitan, kebencian, rasa minder, rasa tidak berharga, rasa benci, rasa dendam. Jangan sampai itu masuk di dalam hati dan iman kami menjadi iman dan kepercayaan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sadar bahwa hidup kami memang pendek. Kami harus jadi berkat bagi orang-orang sekitar kami, tapi terutama dalam keluarga kami, bagi anak-anak dan bagi pasangan kami Tuhan. Sekarang Tuhan adalah saat kami melakukan perjamuan kudus ini. Roti yang kami siapkan, baik di rumah maupun di dalam gereja ini. Dan anggur yang kami siapkan juga, itu adalah lambang daripada tubuh dan darah Kristus yang sudah dipecah-pecahkan di atas kayu salib bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan yang luar biasa itu. Saudara-saudara, mari kita semua angkat roti. Tangan kanan kita tinggi-tinggi. Ini adalah lambang daripada tubuh Yesus Kristus sendiri yang dipecah-pecahkan bagi kita. Dengarkanlah firman Allah yang mengatakan demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari saudara-saudara, roti yang ada di tangan kita itu kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk kurban yang Engkau berikan, yang Engkau sudah sediakan bagi kami untuk menebus dosa kami Tuhan. Sekarang saudara-saudara siapkan anggur, mungkin di rumah hanya ada Fanta atau teh saja. Bisa disiapkan. Angkat tinggi-tinggi cawan anggur ini. Ini adalah lambang daripada darah Kristus yang dicurahkan bagi kita untuk menghapuskan dosa kita, membayar harga dosa kita. Dengarkanlah firman Allah. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini, setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari saudara-saudara, kita minum cawan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Kami adalah orang-orang pilihan yang luar biasa Tuhan. Engkau yang memilih kami. Dari banyak orang berdosa di sekitar kami Tuhan, Engkau memilih kami.
Engkau jadikan kami anak-anakmu sendiri. Kami akan menikmati keselamatan kekal. Sekarang ini kami sudah menikmatinya dalam dunia ini, dalam persekutuan dengan Engkau. Tapi sampai kekal selama-lamanya kami akan bersuka cita di surga bersama dengan Engkau. Terima kasih. Ini semua terjadi karena pengorbananmu di atas kayu salib bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Seumur hidup pun, walaupun kami berteriak-teriak terima kasih, syukur, 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 tidak cukup Tuhan untuk menyatakan kurban yang begitu luar biasa yang sudah Engkau berikan kepada kami, menyelamatkan kami dari dosa kami, mengeluarkan kami dari neraka, dan memasukkan kami dalam kehidupan kekal di surga bersama dengan Engkau. Terima kasih, sungguh anugerah yang luar biasa yang patut kami ucapkan terima kasih sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan segala syukur dan terima kasih kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Silakan duduk saudara-saudara, Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan, merenungkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Jonathan Trisna. Terima kasih buat hambanya. Saat ini Bapak Ibu, saudara yang terkasih, kita akan memberikan persembahan kita. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, boleh mengirimkan persembahan Bapak Ibu ke rekening BCA GB Impact dengan nomor rekening 070 425 0050 atas nama GB Impact. Sekali lagi dengan nomor rekening 070 425 0050. Puji nama Tuhan. Selamat memberikan persembahan, kita naikkan pujian bagi nama Tuhan. Ya. Yes. Kamu kuatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di bayang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Katakan, aku tidak khawatir, aku tidak khawatir. Burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir.
khawatir, aku tidak khawatir. Bapa di surga memelihara. Sekali lagi. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Terpuji nama Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang terkasih yang sudah memberikan persembahannya. Saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan Impact News. Sebagai Impact News pada hari ini, seperti biasa kita melakukan ibadah online minggu hari. Dimulai pada jam 10, live Zoom. Dan dilanjutkan pada jam 15, live Facebook. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita ada doa fajar yang dilaksanakan pada setiap hari Senin. Dimulai dari jam 5 pagi dan juga setiap hari Kamis mulai jam 5 pagi juga. Informasi untuk sekolah minggu kita diadakan 2 kali dalam sebulan, yaitu pada minggu yang kedua dan juga minggu yang keempat mulai jam 13.30. Mari diajak dan dipersiapkan anak-anaknya untuk juga bersama-sama memuji memuliakan Tuhan. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, GB Impact mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang sudah memberikan persembahan dan juga perpuluhan. Terkhususnya kami mengucap syukur kepada saudari Priscilla Natalia yang memberikan ucapan syukurnya dan juga memberikan perpuluhan Ibu Zandra Langi, Ibu Rice Swalang, dan atas nama NN. Sebagai informasi lanjutnya, saudara-saudara yang terkasih, pada hari Rabu, tanggal 6 Oktober 2021, pukul 18, ada ibadah hari ulang tahun GBI yang ke-51. Acara ini yaitu diadakan di live Facebook, ada namanya yaitu live Facebooknya Badan Pengerja Harian GBI Impact. Badan Pengerja Harian GBI, bukan GBI Impact ya. Yaitu di FB-nya dan IG-nya Sinode GBI. Dan YouTube-nya Sinode GBI Official. Sekali lagi, hari ulang tahun GBI yang ke-51 pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021 mulai pukul 18 atau jam 6 sore. Live Facebook yaitu di Badan Pekerja Harian GBI dan di IG Instagram Sinode GBI. Live YouTube-nya adalah Sinode GBI Official. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih turut bersama-sama untuk menyaksikannya pada hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021. Puji nama Tuhan. Saatnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita masuk dalam doa syafaat. Saya persilakan kepada hambanya. Mari kita satu dalam doa. Bapa, dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih buat siang hari ini. Terima kasih buat lawatan-Mu Tuhan, acara ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan tiba saatnya kami juga diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang telah memberikan pelajaran pada siang hari ini Tuhan. Kepada kami setiap para orang tua dan juga calon-calon suami istri. Dan kami bersyukur buat pembelajaran ini Tuhan. Biarlah kami menjadi orang tua yang idaman Tuhan. Orang tua yang benar-benar mengasihi kedua anak-anak kami, mengasihi keluarga kami, agar mereka hidup berkenan, agar mereka juga bertumbuh, agar mereka juga diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan juga Tuhan, mereka hidup dalam kebenaran Tuhan. Dan kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan ini Tuhan, yang telah diberkati oleh hamba-Mu, yaitu Bapak Pendeta Jonathan Trisna. Kami bersyukur buat siang hari ini
Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Bapak Jonathan Trisna, berkati dia selalu sehat, berkati juga pelayanannya dimanapun Bapak Jonathan Trisna berada. Tuhan memberkati juga keluarganya. Kami mengucap syukur juga Tuhan, kami memberkati juga pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di GB Impact, baik GB Impact Jakarta maupun GB Impact Pangkal Pinang. Engkau lawat Tuhan dari setiap jam-jam ibadah yang ada. Biarlah Tuhan semuanya untuk Tuhan, kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk gembala sidang kami, Ibu Esther Evi Chandra. Beri dia kekuatan, beri dia kesehatan yang prima. Berkati Tuhan apa yang menjadi pekerjaannya, dan berkati juga pelayanannya, berkati juga keluarganya Tuhan, agar semuanya berhasil di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, Indonesia sangat dikasihi dan disayangi oleh Bapa di surga. Sebab itu kami memberkati bangsa negara kami. Kami memberkati Bapak Presiden. Kami memberkati Wakil Presiden. Kami memberkati juga seluruh kabinet menteri yang ada. Engkau lawat Tuhan bangsa kami dari Sabang sampai Maroke. Agar kuasa Tuhan dicurahkan atas bangsa dan negara kami. Hikmat yang dari Tuhan mengaliri atas para pemimpin negara kami. Agar para pemimpin daerah dan juga para pemimpin pusat ada bisa kerjasama dengan yang baik, sehingga membawa Indonesia lebih maju lagi ke depan, ke arah yang lebih baik. Dan kami melepaskan berkat shalom untuk Indonesiaku, Indonesia jaya, Indonesia kuat, Indonesia diurapi Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Pemulihan terjadi atas bangsa dan negara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami doa dan kami mengucap syukur. Kita akan menerima berkat Tuhan melalui hambanya. Mari saudara-saudara kita semua berdiri, angkat kedua belah tangan saudara tinggi-tinggi untuk menerima berkat yang Allah sediakan bagi kita. Saudara-saudaraku, kiranya kasih daripada Allah Bapa, penyertaan daripada anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, bimbingan, pemeliharaan, penjagaan dan pendewasaan daripada Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan. Terima kasih kepada hambanya yang luar biasa. Baik kepada Bapak Ibu, saudara terkasih. Ya, terima kasih sudah bersama kumpul berpartisipasi untuk bersama-sama mengikuti ibadah GB Impact pada hari ini. Saya boleh melihat kehadiran Bapak Ibu saudara terkasih yang sangat luar biasa dengan penuh sukacita. Amin. Amin ya, dan juga penyampaian firman Tuhan yang luar biasa untuk kita saat ini. Ya, saya boleh memanggil atau melihat Bapak Ibu saudara terkasih membuka, boleh silakan dibuka kameranya untuk kita bisa saling menatap ya. Kita anggap ini tatap muka, amin. Ya, kita anggap tatap muka melalui via Zoom. Ya, boleh dibuka kameranya. Wah, luar biasa. Ya, salam. Di sini ada banyak yang hadir. Ada Kak Sausian. Halo, salam Kak Sausian. Aduh, luar biasa hambanya ya. Ada Ibu Riris juga. Salam Ibu Riris. Boleh dilihat ya satu sama lain. Ya, puji nama Tuhan. Ya, hadir juga ada Kak Jernih. Ya, salam Kak Jernih, salam semuanya. Ya, ada Pak Saibun juga sudah hadir bersama kita hari ini. Hambanya luar biasa, shalom. Siapa lagi di sini ya? Ada Ibu Sisi. Ya, salam Ibu Sisi. Shalom, shalom. Wah, luar biasa hari ini ya. Siapa lagi di sini? Ada Kohen. Halo Kohenri. Ya, kita masuk cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, amin. Dalam hatiku, jangan patah semangat.
semangat. Yes, takkan hilang kekuatanku. Semua. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Haleluya, kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Tunjukkan sukacitanya. Sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi katakan sukacita. Sukacita surga nyata penuhiku. Yes, Bapak Ibu saudara yang terkasih, terima kasih. Jangan lepas dan jangan hilang sukacitanya. Tetap semangat dalam Tuhan. Amin. Amin. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.